Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Konnichiwa. Balik lagi di Opsi Mahasiswa, Obrolan santuy mahasiswa. You will find my way back home. Oke, perkenalkan, saya Chandra. Dan saya Ira I could never let you go. Nah, kita di sini gimana nih, Rah? di Lumintang tepatnya. Di Lumintang. Oh ya, kita masih menerapkan social distancing ya, masih berjauhan. Ya, oke. Di sini kita akan ngobrolin seputar etika profesi. Dimana kita buat video ini karena ada proyek dari dosen etika profesi untuk buat semacam wawancara. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santuy seputar etika profesi. Cuma ya ngobrol-ngobrol santai aja lah, nggak serius-serius. Jadi kalau misalnya ada salah kata, salah ucap atau Jawaban. pengertian gimana, mohon dimaklumi ya. Oke, kita mulai. Cus. Sibuk apa sih sekarang, Chan? Untuk sekarang ya sementara untungnya saya nggak dirumahkan ya di kondisi COVID-19 ini, dan masih kerja di Dinas sebagai administrasi yang kaitannya dengan accounting gitu. Kamu, Rah, gimana? Ya, masih kerja juga sih di accounting. Ya lumayan sih kalau tidak dirumahkan ya. Ya, syukur juga ya kalau Ya. misalnya dirumahkan. Nah, Ngomong-ngomong soal etika nih, Chan, kan kamu punya job desk nih. Apa sih peranan penting etika di perusahaan? kalau aku ya etika itu kan secara umum itu mengacu pada sikap nih, Kita perlu etika karena kita sebagai seorang akuntan itu perlu menunjukkan tanggung jawab, terutama saat kita menjalankan kode etik. Nah, kalau misalnya kita jam kerja kita tuh jam 7 nih, Iya. tapi kita malah datangnya tuh jam 9. Nah, itu telat banget. Kita bisa nggak ngabsen. Kalau di tempat kerjaku itu telat ngabsen berarti nggak dapat uang makan, nggak dapat uang tambahan gitu kan. Atau contoh yang kedua, kita harusnya punya deadline tugas nih, tapi kita nggak ada mengamalkan kode etik, malah kita mah main HP, nonton film, nonton anime. Wah, parah tuh. Kayak gitu. Nah, kalau kamu, Rah, kan kamu kerjanya tuh jadi akuntan juga ya di bank. Iya. Menurutmu apa sih peranan profesi akuntan itu di perusahaan? Wah, peranannya tuh sangat penting ya di akuntan di perusahaan manapun tuh sangat penting karena semua perusahaan itu akan membutuhkan akuntan. Peranan itu sangat penting, dia membuat laporan, laba rugi, neraca setiap bulannya, dan itu susah, menurut saya sih susah, tapi saya bekerja dengan baik sih selama ini. Hanya keras ya? Ya, Kamu kan bilang profesi akuntansi itu penting ya. Nah, kalau menurut kamu tuh apa sih tantangan terbesar yang sedang dialami oleh profesi akuntan ini? tantangannya tuh di Indonesia ya, saya bilang di Indonesia saat ini kan, tantangannya tuh akuntannya kurang banyak dan kurang profesional juga. Jadi tantangan terbesarnya kekurangan akuntan karena investor di luar investasinya di perusahaan-perusahaan Indonesia, dan perusahaan itu kekurangan akuntan. Jadi itu tantangan terbesarnya. Oh, berarti tantangannya tuh kekurangan akuntan yang profesional Iya. gitu di bidangnya. Berarti sekali lagi kode etik itu penting ya. Penting sekali. Ngomong-ngomong soal profesional nih ya, kalau di tempat kerjanya Ira tuh udah nerapin nggak kode etik? Ya, Karena saya di bidang akuntan kan, saya sih sudah berapa kode etik yang diperlukan di bidang saya tuh sudah saya terapkan gitu. Itu sudah 100% ya? Yakin sudah Tidak, 100%? tidak, hanya beberapa yang diperlukan di perusahaan itu baru diterapkan. Enggak semua etika yang perlu diterapkan. Berarti sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan Iya. juga ya, nggak pasti harus misalnya kalau perusahaan kalau misalnya pemerintahan bilang A, berarti nggak harus A juga. Iya. Berarti harus Improvisasi lah. ya, diimprov. Nah, di bidang kamu nih kan, etika yang sering kamu langgar atau tidak diikuti walaupun kamu tahu itu salah, apa itu? Kalau aku sih banyak ya, sebenarnya banyak. Cuman contohnya yang pertama di tempat kerja, kadang-kadang pernah telat juga sih. Kode etiknya tadi aku ngomongin nggak boleh telat atau apa kan, tapi Potong dong. pernah
kayak tidur malam juga sih, jadi bangunnya tuh nggak di. Tapi habis telat karena di perusahaan aku lumayan ketat ya peraturannya, kode etik itu benar-benar dijalanin. Jadi aku nggak dapat uang makan, nggak ada uang tambahan gitu, jadinya jerah lah ya telat. Dan untungnya sekarang nggak telat lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua malas. Aku ngakuin Itu aku penyakit malas. terbesar. Iya, penyakit yang susah dilewatin oleh semua orang ya sebenarnya. Cuman aku untuk mengatasinya tuh aku bilang pada diriku sendiri, untuk apa sih kamu kerja? Ngapain sih kamu malas? Apa sih kamu dapatkan? Nah jadi aku tanamkan motivasi itu sendiri dalam diriku. Jadi ketika aku malas, aku bilang, oh cita-cita kamu ini, ngapain kamu malas? Kalau kamu malas nggak akan bisa mencapai cita-cita itu. Jadi itu cara aku biar tidak melanggar etika itu. Terus Chan, etika apa sih yang sulit diterapkan atau dilakukan di perusahaan yang kamu sekarang ini? Kalau aku sih yang sulit diterapkan itu melakukan pekerjaan sesuai job desk sih. Kalau aku job desk, kalau misalnya di perusahaanku kan diatur oleh pusat, karena Honda kan ada kayak main dealer kayak gitu. Nah dari main dealer itu mereka udah ada apa ya, ada aturan. Jadi yang pertama harus dilakukan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi kayak kondisi di perusahaan tuh nggak mendukung adanya kayak gitu. Memang bisa, cuman dari akunya tuh kayaknya nggak bisa. Jadi aku nggak kerja tuh nggak sesuai dengan job desk itu, cuman akan aku kerjakan ketika aku bisa mengerjakan. Kayak gitu sih yang paling susah. Jadi intinya yang susah itu adalah bekerja sesuai dengan job desk. Oke, dari tadi kan kita ngomongin etika apa yang dilanggar gitu. Sekarang untuk profesi akuntansinya nih ya teman-teman. Menurut Ira, apa sih kelebihan atau kekurangannya profesi akuntansi? Kekurangan Ira deh, jangan kekurangan orang lain kan. Oh ya. Yang pertama sih kekurangan itu kurang hati-hati ya. Kekurangannya itu kurang hati-hati karena kita bersangkut paut dengan angka. Hilang satu, semua runyam jadinya. Iya, kalau misalnya aku yang ngerasain di diriku sendiri, kalau misalnya kita praktek akuntansi dulu di zaman SMK nih, hilang 1 nol atau enggak kita salah catat 50.000 jadi 5.000, kan salah tuh dari awal sampai akhir kayak jadi salah, dan laporannya tuh semua akan salah. Dan kelebihannya itu gajinya besar, di mana-mana akunting itu pasti gajinya besar. Tapi sesuai gini juga sih, Sesuai job. ya sesuai job, terus sesuai tamatannya apa juga kan kayak gitu. Itu sih gajinya besar, dan kita tahu tuh laporan perkembangan perusahaannya. Oh itu kelebihannya. Ya. Jadi kita tahu kesehatan perusahaan, jadi ya Sehat atau enggaknya perusahaan. Nah Chan, di era globalisasi ini saat ini kan kan kita sering menemukan kekeliruan kan di bidang ini. Menurut kamu penting nggak sih generasi muda saat ini mempelajarinya, dan mulai dari mana dia mempelajari? ya kalau menurut saya ya etika itu kan seperti yang tadi saya bahas, itu etika itu diperlukan oleh setiap orang dimanapun, baik dia udah kerja, baik dia udah kuliah, sekolah, SMA, SD, bahkan dari TK atau enggak sebelum anak itu keluar berbaur dengan masyarakat, dia harus diajarkan etika. Contohnya kalau misalnya anak itu nggak diajarkan sopan santun, nanti dia jalan-jalan keluar sama temennya terus dia marah-marah gitu. Nah gawat kan, apalagi anak-anak sekarang sekali dimarahin lapor sama orang tua, Ngambek. aku dimarahin kayak gini. Nah, itu kan jelek juga ya. Bukan cuma anaknya tapi malah orang tuanya juga yang kena karena dia mengajari anaknya. Makanya itu pentingnya etika diajarkan sejak dia sudah masih kecil, maksudnya sudah dari dia udah mulai beranjak dewasa. Umur 5 tahun bisa ya? Bisa kan, dari kecil itu juga udah diajarkan kayak ngomong. Nah ngomongnya itu sopan santun. Kayak contohnya saya dari kecil itu pertamanya memang diajarkan untuk yang halus-halus dulu. Nanti setelah dia keluar mungkin dia akan tahu bahasa-bahasa yang sedang, bahasa pergaulan. Nah jadi setidaknya dia tahu gimana caranya ngomong sama orang dewasa, jadi harus pakai bahasa halus kayak gitu. Jadi menurut saya ini kesimpulannya etika itu perlu diajarkan dari kecil, dari persiapan Ngomong itu kan ya, persiapan dia untuk berbaur ke masyarakat itu dari situ. Nah, nanti efeknya itu akan setelah kerja di perusahaan itu dia akan tahu, oh saya tempatnya di sini, bagaimana harus saya bersikap, bagaimana saya harus bekerja di sini, gimana
gimana kontribusi saya untuk perusahaan. Nah, jadi dia bisa tahu kayak gitu. Jadi kayak terbiasa gitu loh. Jadi peranan orang tua tuh sangat penting ya mengajarkan etika ke anak. Iya, karena kan peranan orang tua yang pertama. Orang tua yang pertama, baru mungkin kita sekolah. Rame ya. Ya kan kalian ini lapangan rame. Iya, ya pokoknya gitu intinya sih, harus dipelajari dari kecil. Kalau enggak ya bukan gagal sih kalau misalnya nggak belajar etika, tapi kurang aja sopan santunnya, karena kan kita ada ketimuran gitu kan Iya, ya. ada ketimuran. Nah, Chan, apakah mempelajari etika dan menerapkannya itu di perusahaan itu menguntungkan bagi perusahaan itu? Kalau dari segi perusahaannya, kalau karyawannya itu tahu etika, pasti menguntungkan kalau dari perusahaan. Nah, di era globalisasi ini kan ada daya persaingannya tuh tinggi banget ya, berarti berebutan konsumen kayak gitu. Nah, kalau pegawainya tuh, karyawannya tuh pinter mempertahankan konsumen dengan, atau enggak mempertahankan laba, nah itu akan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Bagaimana caranya mempertahankan konsumen itu? Ya dengan menerapkan konsep etika. Gimana cara dia handle konsumen, bagaimana cara dia ngomong, kayak gitu. Itu perlu. Jadi konsumennya tuh seneng gitu loh sama dia, pelayanan di kita itu dia seneng. Jadi dia terus berlangganan dengan perusahaan kita. Nah, kalau banyak konsumen yang datang, tentu untung kan? Ya, kayak gitu. Banyak juga ya keuntungan etika ini ya. Iya, etika itu memiliki banyak ini. Bukannya gini sih, kita bisa sebut etika itu di dalam kehidupan masyarakat itu sebuah kebutuhan ya, kebutuhan dan wajib dipelajari. Apalagi di profesi bidang apapun kalian harus belajar etika dulu kayak gitu. Nah, sebagai penutup nih, Rah, kita udah lama banget bincang-bincang nih ya, ngobrol-ngobrol santuy tapi malah bersemangat menggubu-gubu kayak gini. Nah, oke, untuk terakhir ya, menurutmu, bukan menurut kita, apa sih harapan kamu ke depannya untuk profesi akuntansi ya dalam bidang etika lah? Ya, menurut saya sih harapan kedepannya sih mungkin etika profesi akuntansi ini lebih profesional ya bagi yang menjalankan akuntan siapapun itu, dan lebih teliti juga, jujur terutama ya, jujur, bertanggung jawab pada pekerjaannya. Menerapkan konsep kode etik Ya. akuntan berarti ya. Lagi satu sih diharapkan lembaga apapun atau pemerintah itu memberikan pelatihan bagi etika profesi akuntansi ini. Oh iya, pelatihan khusus gitu. Jadi Ya. Sumber daya manusia yang kita yang kita punya di Indonesia ini bisa kayak meningkat gitu loh, standar profesionalitasnya tuh semakin tinggi Ya. kayak gitu kan ya. Yang punya sertifikat lah di bidang ini gitu. Tapi kalau di Indonesia itu berbayar loh. Ada yang gratis juga kalau perusahaannya bergabung sama lembaga-lembaga yang lain. Iya kak? Iya. Aku pengen dong. Setahu aku sih berbayar ya, tapi aku pernah dengar di luar negeri itu mereka kayak perusahaannya itu ngasih suatu pendidikan gitu ke akuntannya sendiri. Jadi demi keuntungan perusahaan, akuntannya itu dituntut untuk belajar bagaimana menjadi seorang akuntan yang profesional dari kode etik ini. Jadi dia harus mempelajari, terus dia dibiayai kayak gitu. Iya. Jadi untung juga ya perusahaannya. Kalau dibiayai mahal juga sih, 6 juta per gini. Jangan nyebut merek. Jangan nyebut Per apa. sertifikat. Ya. Jadi aku pengen juga sih. Ya pokoknya teman-teman semua, sahabat mahasiswa, itu aja sih dari kita yang bisa disampaikan sekarang. Apa ya, kata penutup apa, ada pesan-pesan lah, pesan-pesan apa gitu buat teman-teman mahasiswa yang udah nonton. Pesan-pesannya belajar lebih giat lagi dimanapun kamu kuliah atau bekerja, lebih giat lagi kerjanya dan lebih tanggung jawab atas pekerjaannya. Ya pokoknya apapun bidang profesinya kalian itu harus kalian dalami ya, jangan cuma setengah-setengah. Oh aku pengen masuk itu karena aku gaya gengsi kayak gitu, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang ingin atau memang suka dalam bidang itu, kalian harus benar-benar belajar ya. Tekuni. Harus ditekuni benar-benar. Kita situ aja ya. Udah lama banget kita bincang-bincang. Oke. Bye.